halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Fajar. Nah, setelah sebelumnya kita berkenalan dengan apa itu HTML dan juga CSS, hari ini kita bakal lanjutin, cobain memahami mengenai anatomi dari suatu elemen HTML. Nanti kita bakal praktek sama-sama menuliskan elemen HTML gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat di suatu website itu ada kayak teks-teks, kemudian ada gambar, ada button, itu sebenarnya disusunnya dari elemen HTML, ditulis menggunakan elemen-elemen HTML gitu. Ini ada gambarannya, tapi nanti kita praktekin aja biar lebih jelas gitu. Oke, coba pertama buka Visual Studio Code-nya dulu atau kode editor apapun yang kalian suka. Visual Studio Code di sini. Kalau udah, itu bakalan tampil pertama kali kayak gini ya. Kalau belum pernah coding sama sekali, bakal tampil kayak gini. Itu pertama kita perlu buka projectnya kita, project websitenya kita. Gitu. Bisa pencet di sini open folder, atau ada di bagian sini ya, file, open folder. Ada shortcutnya juga, Ctrl+V atau Ctrl+O, bebas ya. Pencet open folder, kemudian pilih folder yang mau kita pakai. Nah, gitu ya, bebas. Misalnya di sini ada, aku udah bikin folder namanya HTML. Kalau belum bisa bikin ya, new, terus new folder, kasih nama foldernya apa. Ini pilih HTML dan CSS. Nah, kalau udah di select folder tadi, itu bakal muncul kayak gini tampilannya. Di sini kelihatan nih, di bagian Explorer ini ada tulisannya HTML dan juga CSS. Itu nama foldernya ya, nama folder yang tadi kita pilih. Nih, kalau udah, sekarang kita perlu bikin file HTML-nya. Caranya bisa pencet yang ini ya, new file nih. Terus di sini muncul ini, kita masukin nama filenya apa? Misalnya anatomi, kasih nomor aja biar berurutan. .html. Nah ini yang penting ya, .html. Ini kita kasih format ke dokumennya itu HTML formatnya. Oke. Nah sekarang di sini coba kita tulisin sebuah elemen HTML, misalnya elemen paragraf ya. Elemen paragraf itu bisa kita tulis gini, lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah kemudian ini juga ditulis kalau nggak muncul ya. Kalau tadi itu kalau pakai Visual Studio Code setahu otomatis kayak gini, lebih kecil dari slash atau garis miring p lebih besar dari. Itu disebutnya yang kiri. Bagian p yang kiri ini itu disebutnya adalah tag pembuka atau opening tag. Dan yang kanan disebutnya closing tag atau tag penutup gitu ya. Huruf P ini singkatan dari paragraf. Ini tuh harusnya bukan bikin sendiri ya, bukan kita ngarang-ngarang, tapi ada aturannya dari HTML. Nah, P ini untuk paragraf gitu. Dan di dalam sini, di antara tag pembuka dan tag penutup, ya kita bisa tulisin kontennya, konten yang mau kita tampilin gitu ya di elemen ini. Misalnya, aku adalah sebuah paragraf. Ini udah jadi nih satu elemen paragraf gitu ya. Keseluruhan ini disebutnya satu elemen. Kalau yang di sini tag pembuka, di sini tag penutup, ini ada kontennya. Nah, keseluruhannya disebutnya sebagai satu elemen gitu. Untuk menjalanin kodenya, kita bisa coba buka dulu foldernya di File Explorer, buka File Explorer, cari foldernya. Tadi ada HTML dan CSS. Kemudian di sini filenya bisa kita klik 2 kali aja, atau bisa kita drag and drop. Sini, drag and drop ke browser. Oke, begini sama aja hasilnya. Oke, nah di sini kelihatan ya di browsernya tampil paragraf yang kita tulis, tapi pembuka dan tag penutupnya nggak ditampilin gitu, karena itu diproses dulu sama browser, jadi nggak ditampilin. Yang ditampilin adalah hasil dari elemennya kayak gimana gitu. Ada banyak yang elemen HTML tuh. Misalnya kita pakai buat judul, yaitu pakai heading ya. Heading itu H1 sampai H6. Tuh ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Semakin kecil angkanya, semakin besar ukurannya ya. Semakin besar ukurannya gitu. Coba heading 1 deh. Heading ini biasa dipakai buat judul ya. Heading 1. Coba kita refresh. Kalau udah, itu save dulu, kemudian di refresh. Save ini bisa pakai Ctrl+S atau ada di sini save ya.
Oke, udah tampil tuh. Beda tuh ya tampilannya. Yang pakai tagpad tampilannya kecil, terus nggak bold. Yang pakai H1 tampilannya besar dan bold gitu. Tebal. Nah, memang diproses tergantung dari tag yang kita pakai. Ada misalnya button nih, itu untuk tombol. Klik me misalnya. Terus di save, di refresh lagi. Nah, klik me. Beda-beda tuh. Nanti selanjutnya bakal kita bahas yang umum ya. Tapi di sini kita fokus ke anatominya dulu. Oke, ini ada elemen button. Jadi kalau ditanya elemen button yang mana, ini loh. Satu full ini elemen button gitu. Elemen H1, elemen P gitu. Nah, biasanya di tiap elemen itu punya atribut atau properti ya, disebut properti. Properti itu ada dua bagian, ada atribut, ada value gitu. Untuk nambahin properti kepada sebuah elemen HTML, kita bisa taruh di setelah tag pembukanya ya. Di sini setelah huruf P di tag pembuka, kita spasi nama atributnya apa nih. Oke, atributnya misalnya kelas. Terus sama dengan kutip dua kali ini. Terus di dalamnya adalah value dari propertinya. Misalnya kelasnya adalah text paragraph. Ini juga nggak sembarangan ya atributnya. Sama value-nya kadang-kadang ada yang nggak boleh bebas. Kalau yang kelas ini, itu value-nya bebas ya. Nilai dari propertinya itu bebas. Kalau pakainya kelas. Tapi ada juga atribut-atribut yang punya value tertentu gitu. Value-nya udah ditentuin. Cuma kita boleh milih salah satu aja gitu. Nah, di sini namanya tadi atribut. Kalau yang ini adalah value-nya. Keseluruhannya di sini namanya property. Oke. Ini juga seluruh ini disebutnya satu elemen itu Mas. Nah, ada juga yang cara penulisannya itu kayak tag pembuka dan tag penutupnya itu kayak digabung gitu. Cuma satu tag aja jadinya. Nah, ini disebutnya self closing tag. Misalnya yaitu ada sebuah input ya. Input. Input. Ini dia nggak punya tag penutup. Dia kita kasih slash terus lebih besar dari lebih besar dari. Nah, ini disebutnya self closing tag. Pembuka dan tag penutupnya kayak digabung ya. Pas di belakang ini bebas sebenarnya, opsional, boleh iya boleh enggak, tapi best practice-nya itu dikasih ya biar jelas bahwa ini tuh self closing tag atau auto closing text, auto closing tag ya. Nah, input ini misalnya ada atribut namanya type ya, tipe inputannya apa. Oke, kita pengen input buat input teks gitu, input type-nya teks. Nah, ini loh yang nggak bebas nih isinya. Kalau yang tadi kelas itu isinya bebas karena buat klasifikasi aja ya, klasifikasi elemen. Kalau ini type adalah tipe inputan, kita bolehnya milih ada teks, ada number misalnya ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, ini misalnya teks, coba kita lihat hasilnya. Jangan lupa di save terus di refresh. Nah, jadi kayak gini tuh, ada sebuah inputan gitu. Oke, coba kita balik ke sini dan lihat ya. Oke, kurang lebih begitu buat anatomi dari sebuah elemen HTML.